Yang nyari mobil keluarga nih guys, 50 juta rupiah. Ada Avanza E 1300 cc 2014 manual transmission di depan kita. Oke guys, yang tertarik dengan mobil sedan 55 juta, di depan kita nih ada Honda City GM2 1500 cc, Mitsubishi Pajero Sport Exit nih 4x2 tahun 2009 automatic transmission. Dan di opennya di sini di 45 juta rupiah, warna kuning nih guys, keren banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan G8 di depan kita, buat teman-teman yang tertarik dengan Mazda Biante 2014 di depan kita nih automatic transmission dengan odometernya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di JBA kembali nih guys, di daerah Meruya ya. Jadi buat teman-teman langsung cek aja di deskripsi untuk informasi lebih lengkap tentang JBA yang lagi gue review ini. Pada kali ini kita coba akan cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang pekan ini di Balai Lelang JBA. Ada beberapa ratus unit nih guys di sini nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke, seperti apa nih keseruannya untuk unit-unit yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang JBA? Langsung aja ikutin video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada Avanza tipe E. Kita langsung coba cek dulu datanya ya. Oke, ini depan kita ada Avanza E 1300 cc 2014 nih guys, manual transmission dengan odometernya udah di 130 ribuan, pajak mati di Agustus 2020 kemarin nih. Dengan eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya di C, di open cuma 50 juta rupiah. Coba kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Avanza E 2014 dengan kondisinya catnya sudah agak banyak yang ngelotok ya. Di depan kita nih lihat di bagian bumper ada baret dan juga ngelotok, kurang presisi di bagian bumper dan fender. Velg sudah diganti dengan alloy seperti ini, dengan bawaan E sebenarnya velgnya kaleng ya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Nah, untuk di bagian spionnya ini sudah dikasih tambahan cangkang chrome seperti ini, walaupun mikasennya juga agak sudah menguning ya. Sisanya nih sudah terkategori kusam sih kalau menurut gue untuk di bagian catnya sebelah bagian kanan. Coba kita cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kiri dari depan sama ya, di bagian depan bumpernya ini sudah agak mengusam. Sudah ada fog lamp sih di bagian depannya, cuman hanya fog lampnya ini sudah mengusam dan agak retak seperti ini, jadi harus diganti. Kurang sedikit presisi di bagian bumper dan fendernya. Sisanya nih juga terkategori kusam sih kalau menurut gue untuk di bagian eksterior. Coba kita cek di bagian belakang. Hai guys, ini ada di bagian belakang dari Avanza E-nya. Stop lampnya sih masih oke, 2 titik sensor parkir dan sudah ada N-bar-nya. Sudah ada kamera mundur dan masih ada wipernya. Walaupun catnya ini sudah agak sangat-sangat mengusam sih kalau gue bilang. Jadi sementara ini untuk di bagian eksteriornya agak kurang kalau menurut gue ya. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk di konsol tengahnya sudah head unit double din monitor seperti itu. Untuk di bagian joknya ini masih sarung ya, dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek dan agak mengusam. Lalu untuk di bagian dashboardnya ini masih terkategori oke. Plafonnya sedikit kotor, jadi harus butuh di salon lagi untuk di bagian interior. Walaupun kondisi di bagian interior ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke guys, yang nyari mobil keluarga nih guys, 50 juta rupiah. Ada Avanza E 1300 cc 2014 manual transmission di depan kita nih. Dengan eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C. Di open cuma 50 juta rupiah untuk Avanza E 2014. Buat yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Pajero Exit. Kita coba cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Mitsubishi Pajero 2500 cc Exit ya, 4x2 tahun 2009 automatic transmission. Odometer di 110 ribuan, pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di C, di open di 158 juta rupiah. Coba kita sedikit cek fisiknya seperti apa guys. Oke guys, di depan kita nih ada Pajero Exit 2009 ya. Dengan kondisi eksteriornya sih masih terkategori cukup menurut gua dan masih cukup presisi. Velg masih OEM dari bawaan Mitsubishi dengan kondisi ban masih 50%. Hanya saja di bagian headlampnya sudah agak mengusam, termasuk di bagian sebelah kiri depan. Ini sudah mengembun, tapi untuk bagian fog lampnya masih oke, dan termasuk grill dan underguardnya nih masih oke nih guys. Nah, ini dimasuk sisi-sisinya nih masih termasuk cukup. Coba kita cek di bagian sisi satunya.
Oke guys, ini adalah di bagian sisi sebelah kanan dari Pajero Exit, masih terkategori oke, dan ini masih terkategori cukup presisi ya. Hanya saja catnya agak sedikit mengusam. Coba kita intip di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Pajero Exitnya, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan masih terbilang cukup presisi, termasuk di bagian quarter dan juga bumper belakangnya. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Pajero Exitnya. Untuk di layout dashboardnya sih masih terkategori cukup sih menurut gua. Head unitnya sudah monitor Pioneer double din seperti ini. Untuk di bagian plafon nih agak sedikit kusam, harus disalon kembali. Dan ini adalah 7 seater ya guys. Dan ini adalah di bagian row tengahnya, joknya sih masih terkategori oke. Ini untuk di bagian jok belakangnya bisa dilipat rata dengan lantai nih guys. Jadi ini adalah mobil SUV 7 seater, masih kondisi cukup sih kalau menurut gua. Dan buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan SUV gagah nih, Mitsubishi Pajero Sport Exit nih 4x2 tahun 2009 automatic transmission. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C, odometernya di 110 ribuan dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Di open di 158 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega, juga agak jarang dilelang. Coba kita cek datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega 2012 automatic transmission, warnanya masuknya ke biru ya, dengan odometer masih di 76 ribuan, pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 65 juta rupiah. Coba kita langsung cek fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega 2012 automatic transmission. Dengan kondisi fisiknya sih masih terbilang cukup sih menurut gua. Headlampnya agak sedikit mengusam tapi masih terkategori oke. Fog lampnya belum ada, ditutupin dengan fiber bening seperti ini di depannya. Untuk di bagian grill dan underguardnya masih oke. Untuk di bagian sisi sebelah kanan nih masih terbilang cukup presisi lah. Velg masih OEM dari bawaan Hyundai dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an ya. Ini adalah di bagian sisi sebelah kiri dari depan, agak kurang presisi nih di bagian bumper dan fender sebelah kiri depan. Sisanya nih ada beberapa bagian cat yang sudah agak rusak ya, jadi harus di repair dan juga di repaint lagi. Termasuk di bagian cangkang spionnya sudah ada yang pecah. Kita coba cek di bagian sisi belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian dari sisi belakangnya, sudah di fogger ya untuk kaca belakangnya. Ini adalah Hyundai Avega GL. Stop lampnya masih terkategori cukup, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sisanya agak sedikit kusam aja di bagian catnya. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, untuk di bagian spionnya sebelah kanan nih juga sudah rusak, jadi harus dicari gantinya atau di repair lagi. Oke guys, ini di bagian dalam interiornya sporty banget ya kalau gue bilang. Ini bagian setirnya sudah ada beberapa yang korosi, tapi masih cukup modern dan masih cukup wangi nih kalau menurut gua. Untuk di bagian joknya nih sarung bawaan dari pabrikannya, plafonnya masih terkategori cukup. Sisanya nih masih bawaan dari pabrikannya ya, termasuk head unit single din seperti ini, masih terkategori cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil hatchback Hyundai Avega nih, Grand Avega ya, GL. Tahun 2012 automatic transmission, eksterior C, interior C, mesin C, odometer di 76 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Di open di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ada mobil 55 juta nih. Oke, kita langsung cek aja datanya seperti apa. Oke, di depan kita nih ada Honda City GM2 1500 cc tipe S tahun 2009 automatic transmission, odometer di 123 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior C, interiornya kurang nih, mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Kita langsung coba cek. Yang membuat interiornya kurang di sini teman-teman bisa lihat jok kulitnya kemudi imitasi, setirnya kasar, setir kusam, jok kusam, dan beberapa ada yang kusam ya. Oke guys, di depan kita nih ada Honda City GM2 dengan kondisinya sih untuk di bagian eksteriornya agak kurang ya, kusam. Headlampnya berkategori cukup sih kalau menurut gua. Velgnya di sini masih OEM alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-40%. Dan catnya nih sudah kusam ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, ini masih disiram lagi atau di repair body lagi nih guys, biar lebih oke lagi.
Bagian sisi sebelah kirinya masih terkategori cukup dan masih terbilang cukup presisi sih sebenarnya. Sisanya nih kita langsung coba cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari GM2 atau Honda City ya, dengan kondisi stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, sudah dipogger pastinya untuk kaca belakang, sisanya nih masih terkategori kusam sih. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Ini adalah layout dashboardnya. Untuk head unitnya GVC ya, masih one pabrikannya, double din walaupun belum monitor. Ini adalah cluster meternya, sisanya sih agak kusam. Dan joknya ini sudah di retrim ulang nih guys. Nah yang paling sayang nih di bagian tuas remnya, ini sudah kusam, sisanya juga agak kusam. Jadi harus butuh di touch up kembali nih, termasuk di bagian door trimnya nih guys. Oke guys, yang tertarik dengan mobil sedan 55 juta, di depan kita nih ada Honda City GM2 1500 cc tipe S nih guys, tahun 2009, automatic transmission. Odometernya di 123 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior C, interiornya D, mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Guys, di depan kita ada warna kuning Jazz nih, kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ada Jazz GE8 tipe E ya, 1500 cc tahun 2008, automatic transmission. Nota pajaknya juga nggak ada, odometernya 49 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya C. Ini sudah di full repaint di bagian eksteriornya, di opennya cuma 45 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, di depan kita ada Jazz 2008 tipe E dengan kondisi eksteriornya sudah full repaint tapi masih terbilang cukup oke. Headlamp dan fog lamp masih cukup, velg masih bawaan dari Hondanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai Yokohama, kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian bumper kanan dan juga fendernya agak kurang presisi ya, jadi X repair nih terlihatnya, tapi untuk di bagian panel lainnya sebelah kanan masih terkategori cukup. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kiri juga terlihat bumper dan fendernya ini juga X repair, ada beberapa pecahan dari cat ya, jadi teman-teman bisa lihat di depan ini. Di bagian sisi panelnya nih juga masih terlihat cukup sih, walaupun ada beberapa cat yang rusak ya. Di bagian panel bawahnya ada gelembung-gelembung, jadi ini catnya agak kurang apik sih sebenarnya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang Jazz-nya, ada 2 titik sensor parkir dan juga stop lamp masih cukup. Ada defogger pastinya untuk di kaca belakang. Oke, jadi di bagian belakangnya sih masih terkesan cukup oke ya. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, kita cek di bagian interiornya. Gue suka di GE8 tuh cluster meternya ya, sudah modern banget. Untuk di bagian sisanya dashboard masih cukup. Head unit double din masih bawaan dari pabrikannya, dengan kondisi di bagian joknya nih agak kusam. Plafonnya juga sedikit kusam, jadi ini harus disalon lagi nih. Cuman kondisinya sih masih terkategori cukup untuk di bagian interior. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz GE8 automatic transmission tahun 2008. Odometernya masih di 49 ribuan, hampir 50 ribu ya. Dengan nota pajaknya yang nggak ada, ini platnya A, jadi teman-teman bisa cek aja. Menurut JBA eksteriornya di Delta, interiornya Bravo, mesinnya di C. Tapi kalau menurut gue interiornya C sih ya. Dan di opennya di sini di 45 juta rupiah, warna kuning nih guys, keren banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan GE8 di depan kita nih, ada di jba.co.id cuma 48 juta rupiah. Oke guys, lanjut di depan kita ada Biante, coba kita cek aja dulu. Oke guys, ini ada Mazda Biante 2014 automatic transmission, odometer di 54 ribuan, pajak mati di bulan 8 2021 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B, masih full orisinil di bagian catnya, di open di 150 juta rupiah. Kita coba cek. Oke guys, di depan kita nih ada Mazda Biante 2014, kondisinya masih oke ya. Ini udah siap pakai. Headlamp dan bagian fog lamp nih masih terkategori oke. Di bagian grill juga masih terkesan oke, belum ada korosi untuk di bagian chrome-nya. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Mazdanya, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai nih guys, kurang lebih sekitar 50-60%. Sisanya di bagian kirinya masih cukup presisi. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan dari unitnya masih terkategori cukup oke, masih cukup presisi dan masih terbilang cukup shiny untuk di bagian catnya. Kita intip di bagian belakang. Nah, di bagian belakang dari Biante masih terkesan cukup baik banget nih guys. Untuk di bagian stop lampnya dan juga reflektornya nih masih cukup oke semua, belum ada yang pecah atau retak. Defogger pastinya untuk kaca belakang, dan kondisi di belakang nih masih cukup presisi, jadi masih oke banget nih, masih like new banget.
Oke, langsung kita intip di bagian interiornya. Sudah pasti immobilizer ya. Nah, ini di bagian dalamnya gue suka banget untuk bagian layout dashboardnya, karena dia terbagi 2 layer seperti ini dan ada ambience-nya untuk di bagian cluster meternya. Lalu Alpine juga bawaan dari head unit double din-nya. Sisanya nih masih terkesan cukup oke dan kondisinya sih masih cukup apik ya. Nah, ini di bagian atas juga ada rear entertain yaitu Alpine, dan ini cuman butuh dicuci dan dipoles lagi udah tampak baru nih. Oke guys, masih oke banget nih guys. Ya, buat teman-teman yang tertarik dengan Mazda Biante 2014, di depan kita nih automatic transmission dengan odometernya masih 54 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesin B, di open di 150 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi ada informasi tentang JBA. Jangan lupa nih guys, cek juga update-nya dari Dozu21, follow Instagram Dozu21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozu21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozu21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.